Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku tahu bukan risku hidup dan telah berdiri di dunia, dan Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Shalom, selamat pagi sahabat Sabda Ilahi. Kembali lagi bersama kami di MD YPPII Batu, Sumbaksel. Pada pagi yang penuh berkat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman dari Yohanes pasal 1 ayat 17 di bawah tema yang menebus hati dan menuntun langkah kita, yaitu kasih karunia dan kebenaran yang datang melalui Kristus. Demikian firman Tuhan. Karena hukum Taurat dibenarkan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sahabat Sabda Ilahi, ayat ini menyingkapkan perbedaan yang halus namun mendalam antara kehidupan lama yang dibentuk oleh hukum dan kehidupan baru yang dipenuhi kasih karunia. Secara eksposisi, teks ini menekankan 3 dimensi penting. Pertama, hukum Taurat yang diberikan oleh Musa sebagai penuntun moral dan batasan manusia yang memancarkan kebenaran namun menyingkapkan keterbatasan manusia untuk mencapai kesucian secara sempurna. Kedua, kasih karunia yang datang melalui Kristus bukan sekedar peraturan, melainkan anugerah yang melampaui keterbatasan manusia, memberi kehidupan dan pengampunan bagi setiap hati yang percaya. Dan ketiga, kebenaran yang datang melalui Yesus Kristus menunjukkan bahwa pengenalan akan Allah tidak lagi hanya melalui standar hukum eksternal, tetapi melalui pribadi yang menyingkap wajah Bapa dengan kelembutan dan kesetiaan yang sempurna. Di titik klimaks rohani, sahabat Sabda Ilahi, kita menyadari bahwa kasih karunia dan kebenaran bukan sekedar konsep abstrak, tetapi kekuatan transformatif yang mengubah hati, mengarahkan langkah, dan menuntun jiwa keluar dari belenggu dosa menuju kebebasan rohani. Aplikasi rohani bagi kita adalah menempatkan Kristus sebagai pusat hidup, bukan hanya taat pada aturan, tetapi hidup dalam kesadaran akan anugerahnya, menanggalkan sikap legalistis yang menekankan kesempurnaan manusia, dan membiarkan kasih karunia menuntun kita untuk mengasihi, mengampuni, dan melayani sesama, menghidupi kebenaran yang Kristus hadirkan melalui perkataan, perbuatan, dan hati yang tulus, sehingga setiap keputusan kita mencerminkan kasih-Nya yang tak terbatas. Maka, sahabat Sabda Ilahi, marilah kita menutup renungan ini dengan doa komitmen bersama. Tuhan Yesus, ajarlah kami hidup dalam kasih karunia-Mu, meneladani kebenaran-Mu dalam setiap langkah. Bentuklah hati kami agar setiap tindakan lahir dari pengenalan akan Engkau, bukan sekedar kepatuhan terhadap hukum. Mampukan kami menghidupi kasih dan kebenaran-Mu dalam keluarga, komunitas, dan setiap kesempatan yang Engkau percayakan. Dan jadilah hidup kami saksi nyata bahwa Engkau adalah kasih karunia dan kebenaran yang datang untuk membebaskan dan menyempurnakan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap